Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan syukur kita kepadanya atas semua nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali hari ini kita bisa kemudian bertemu kembali, kita bisa bermuajahah, kita bisa menghadiri madrasah lansia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santri, santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al Barokah Purbalingga yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebagaimana biasa, kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiyati, Ibu Andi Endang. Oh, sudah pulang. Alhamdulillah. Ibu Astuti ini yang izin apa ya? Ibu Bakterianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati. Ada? Ibu Bapak Muntarik? Belum? Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono isi, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurohayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, Ibu Mezer, Ibu Mei Nurhayati, Bapak Sugeng. Sudah saya panggil semua? Baik. Kemarin pelajaran kita sampai mana? Tentang masih seputar sunnah, sholat sunnah fajar. Ya, pembahasan terakhir kita, ya, jikalau seandainya kita yang terbiasa melakukan sholat qobliyah subuh
terbiasa melakukan sholat sunnah fajar, maka jika terlewat karena ada uzur, ya banyak kemarin uzurnya, maka hal tersebut boleh diqadha. Boleh diqadha. Ya. Menurut jumhur ulama, ini bagi orang yang hanya rutin, yang istiqomah, yang berusaha menjaga qobliyah subuhnya. Ya, anggar sing ora tahu, ya enggak. Ya ini bagi orang yang terbiasa setiap hari dia menjaga sholat qobliyah subuh. Maka jika terlewat dan dia merasa sangat kehilangan ya kesempatan itu, maka boleh menggantinya atau boleh mengqadhanya setelah selesai sholat subuh. Ada dua waktu, ada dua cara mengqadha qobliyah subuh. Ya, bagaimana cara yang pertama apa? Langsung setelah sholat subuh. Terus yang kedua, ya yang kedua itu ketika sudah masuk duha. Yang baru hadir ini Ibu Purbaningsih sama Ibu Siti Nurohayatun. Oh ya ini. Oh tambah satu lagi. Ibu Sri, gimana ini? Ya, sudah. Baik. Jadi ada dua cara nih, cara mengqadhanya, ya. Ada cara yang terbaik, dalam arti terbaik itu paling utama, ada yang boleh, sifatnya boleh. Jadi antara ketika sudah masuk waktu duha, jadi ditunggu tuh mataharinya terbit dulu, atau sudah habis waktu subuhnya, ketika sudah matahari terbit, kan itu sudah, ketika matahari terbit sampai waktu duha itu kan dilarang sholat, ya. Maka ketika sudah masuk waktu duha atau kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari, maka kemudian kita mengqadha waktu qobliyah subuhnya. Atau seandainya kita bisa pilih opsi yang kedua, yakni langsung ketika setelah sholat subuh. Ya, itu pun ya sekali lagi Bu, Pak, cara mengerjakan itu kalau seandainya mau langsung setelah sholat subuh, ya kita perlu hati-hati. Bukan hati-hati itu apa namanya takut-takut enggak, tapi kita perlu menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin prasangka-prasangka yang tidak baik. Karena memang tidak semua orang itu paham, tidak semua orang itu sudah mengerti bagaimana tata cara mengqadha salat qobliyah subuh itu. Adapun ketika kita sudah tahu dan boleh setelah sholat subuh langsung kita mengqadha, ya untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang baik, kita milih untuk mengerjakannya di rumah atau tersembunyi dalam tanda kutip. Tersembunyi itu ya tidak diketahui banyak orang atau tidak diketahui oleh orang-orang yang belum paham. Kalau memang di komplek itu sudah dibahas, sudah diajarkan tentang bagaimana cara mengqadha qobliyah subuh, maka nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kalau memang masjid itu sudah diajarkan. Masalahnya kalau belum diajarin. Ya, belum diajarin panjenengan praktek dewek. Nah, itu bisa repot itu nanti. Makanya ya terkait beberapa hal itu, kalau memang terjadi madharat yang besar, kita perlu mencari cara agar kita bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW tanpa menyebabkan banyak masalah. Contoh nih, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW atau ajaran Nabi Muhammad SAW yang belum banyak tahu, azan. Azan yang selama ini di Indonesia, yang dipakai oleh Indonesia, itu azannya siapa? Azannya siapa? Azannya Bilal. Ya,
Azannya Bilal. Azan Bilal yang dipakai selain mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i punya azan tersendiri. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, azannya mazhab Syafi'i itu berbeda dengan azannya Bilal. Azannya mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, itu diulang-ulang 2 kali. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya. Walaupun sebagian besar umat Islam di Indonesia mengaku bermadhab Syafi'i, tapi secara praktek, salah satunya dalam azan itu memang tidak memakai dengan azannya madhab Syafi'i. Pernah, ini suatu ketika pernah, ya, ada pemuda yang itu tadi kurang belajar bagaimana ta'lim wal muta'allim, bagaimana cara dia belajar dan mengajarkan kepada orang lain tentang ilmu agama. Suatu saat itu dia azan dengan azannya mazhab Syafi'i, ya. Di tengah-tengah masyarakat yang belum kenal dengan azan itu. Ya. Maka yang terjadi apa kira-kira? Langsung gitu. Langsung dituduh dengan ini ajaran apalagi, ini cara azan apalagi, ini bahkan dikatakan ini azannya Syiah gitu. Setelah kemudian dijelaskan, kemudian disampaikan tentang hadis-hadisnya, tentang kitab-kitabnya para ulama mazhab Syafi'i, baru nggak. Oh, ternyata mazhab Syafi'i azannya berbeda dengan azannya mazhab yang lain, ya gitu ya. Tidak sama dengan mazhabnya azannya Bilal. Nah, cuma yang jadi poin di situ bukan masalah azannya beda dan azannya sama, enggak. Tapi yang jadi poin itu lebih ke kalau ingin melakukan sesuatu ajaran Rasulullah yang belum dikenal oleh masyarakat, jangan sekonyong-konyong. Maksud nggak sekonyong-konyong itu? Jangan asal-asalan. Perlu ada trik, taktik, dan pengenalan dulu kepada masyarakat yang belum paham. Ya, jangan langsung mentang-mentang ini ajaran Rasul, praktek bobok-bobok. Lah yang belum kenal itu kan pasti pikirannya sudah kemana-mana itu, ya, akan berpikir yang tidak-tidak. Maka perlu menjaga itu. Termasuk ini, ya, salat mengqadha qabliyah subuh itu boleh, ya, dan salah satu waktu yang diperbolehkan adalah langsung setelah salat subuh. Kalau memang di tempat itu musola panjenengan, masjid panjenengan sudah dikenalkan dengan ajaran tersebut, ya, maka silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau belum dikenalkan, ya berusaha menjaga untuk jangan melakukannya di masjid, ya, karena akan khawatir akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir terkait dengan sunnah salat fajar. Salat fajar atau salat qabliyah subuh, ya, di antara sunnahnya ajaran Rasulullah adalah mengerjakannya dengan ringan. Ya. Salat qabliyah subuh sunnahnya itu apa? Ajarannya, ya, dipendekkan, diringankan, dipercepat. Itu sunnahnya, itu ajaran, ya. Jadi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah kalau qobliyah subuh itu dipanjangkan. Dipanjangkan, contoh, panjenengan itu lagi hafalan surat
Al-Jin misalnya. Al-Baqarah kok kedawan. Al-Jin misalnya lah. Atau yang pendek-pendek atau apa sih? Ya minimalnya Al-A'la sudahlah. Ya, Al-A'la kan mandan ora bada apa enggak kependekan. Ya. Sedang hafalan itu. Maka ketika membaca di salam sholat qabliyah subuh, yaitu termasuk bukan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tapi tidak semua sesuai atau tidak semua hal yang tidak sesuai ajaran Rasulullah itu salah. Jangan begitu. Paham nggak? Tidak semua hal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah itu salah. Boleh kita membaca bacaan yang agak panjang, boleh saja. Apalagi kalau misalnya ibu yang di rumah gitu ya, yang bebas waktunya agak panjang, atau misalnya bapak ketika masjidnya memang memberi waktu yang lama seperti di Masjid Nabawi, Masjid Haram, maka silahkan panjang-panjang enggak apa-apa. Cuma memang itu menyelisihi ajaran Rasulullah. Ya, ajaran Rasulullah itu memendekkan, mempersingkat, ya, tidak memperpanjang. Tapi yang harus dipahami, tidak semua hal yang menyelisihi ajaran Nabi itu salah. Ini yang harus dipahami benar. Ya, contoh yang lain. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudhu dengan menggunakan apa? Air apa? Air yang di mana? Air yang mengalirkah atau air yang di wadah? Al-ina, apa? Bejana. Bejana, bukan yang mengalir. Dalam arti mengalir itu gitu, bukan. Tapi sunnahnya Rasulullah itu menggunakan bejana, sibur, ciduk, cantuk, atau rantang atau segala macam. Menggunakan itu sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW, bukan dengan air yang mengalir. Tapi apakah berwudu dengan air yang mengalir dengan keran salah? Ya enggak bisa. Ya, tidak bisa dikatakan semua yang tidak sesuai ajaran Rasulullah itu salah, apa maning dosa, enggak ada. Ya jangan memahami seperti itu. Ya, tidak semua. Tidak semua. Dan ajaran Rasulullah ya terkait yang paling tepat ketika mengerjakan qabliyah subuh adalah dengan cara meringankan, memendekkan, mempercepat. Tapi memahami, memendekkan, mempercepat, mempersingkat itu bukan sholatnya kayak kayak rubuh gedhe bukan begitu. Ya, bukan kemudian sholatnya cepet-cepet itu enggak. Tapi ya yang dibaca tidak perlu panjang-panjang. Tapi harus ya ketika mempersingkat sholat itu harus tetap memperhatikan perkara-perkara wajib dalam sholat. Baik wajib sholatnya ataupun rukun sholatnya. Wajib sholat niku contohnya apa? Wajib sholat, bukan rukun sholat. Wajib sholat. Wajib sholat. Itu syarat sah. Ayo, malah orang ngerti baru. Aduh. Ya, kalau saya sampaikan, kalau syarat sah itu di luar sholat. Misalnya kayak panjenengan mau bikin paspor, bikin KTP, syaratnya apa? Surat keterangan. Kan sebelum bikin. Jadi syarat sholat ya sebelum sholat. Contohnya agamanya Islam. Berwudu? Bukan. Ayo Islam terus? Bukan. Tamyiz. Bukan balik. Tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Bukan balik. Anak umur 7 tahun kalau sudah bisa membedakan ini api, ini jeruk, ya, ini bagus, ini jelek, itu sudah sah sholatnya, dapat pahala. Jadi nggak harus balik. Salah paham. Makanya Rasulullah itu kan di dalam hadis memerintahkan muru auladakum bis sholati fi sab'ina sinin. Di umur 7 tahun itu sudah diperintahkan. Kenapa? Di umur 7 tahun inilah
Dia itu dimasukkan ke dalam golongan tamyiz. Belum tahu apa? Astagfirullah. Ya, sekilas saja ya, sekilas. Kita pembahasan sholat kapan-kapan, insya Allah masih lama. Ya, jadi syarat sah itu intinya di luar sholat, sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat, orang akan dianggap sah sholatnya kalau dia Islam. Yang kedua itu tamyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Yang ketiga, tamyiz. Bukan tamis, tamis itu panganan. Tamyiz. Nah. Ini saya nggak lagi menerangkan semuanya ya. Ini secara singkat saja. Contoh yang lain, syarat sah itu suci dari hadas, kecil maupun besar. Itu syarat sah. Jadi bukan wudu. Wudu masuk ke dalam itu suci dari hadas besar dan kecil. Ya. Ya. Kalau wudu itu untuk mensucikan hadas apa? Besar atau kecil? Kalau hadas besar, mandi junub. Kalau mandi junub perlu wudu lagi enggak? Sudah mandi junub, mau sholat perlu wudu lagi enggak? Ayo. Hah? Nah kalau mandi junubnya enggak wudu, kan boleh mandi junub enggak wudu. Ayo, mandi junub kan ada dua cara. Satu, yang seperti prosedur ada wudunya, kemudian yang bagian kanan membasuh kemaluan dulu, bagian kanan. Cara yang kedua kan panjenengan mlebu kolam renang, plung metu, rampung selesai. Terus? Karena hadas besar. Nah, jadi kalau kita punya hadas kecil cukup wudu. Kalau kita punya hadas besar, ulama khilaf. Satu, sebagian ulama mengatakan kalau sudah mandi junub tidak perlu wudu lagi karena hadas besarnya saja sudah suci, apalagi yang kecil gitu loh. Terus yang kedua, tetap masih diperintahkan berwudu. Gitu ya, tetap karena berdasarkan hadis la wudu aliman la salat aliman la wudu ala. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Gitu. Yang kuat yang mana? Senangnya lah bikin nyari yang kuat itu. Kalau saya nggak wudu lagi. Gitu. Walaupun kalau berwudu boleh dan itu dapat pahala. Ya, itu diantara contoh syarat sah salat. Harus kalau kita ingin melakukan qobliyah subuh dengan singkat, padat, cepat, itu tetap harus memperhatikan apa? Wajib dan rukun sholatnya. Rukun sholat itu contohnya takbiratul ihram. Itu rukun sholat. Contohnya apa lagi? Berdiri. Berdiri itu rukun sholat. Jadi ketika panjenengan bisa jalan-jalan, kok sholatnya karo jagong itu salah, menyelisihi rukun. Kalau meninggalkan rukun dengan sengaja, sholatnya sah enggak? Enggak. Hati-hati. Gimana? Ya tanya, panjenengan kuat berdiri enggak? Masalahnya bukan masalah lututnya sakit, kuat berdiri enggak? Kalau misalnya kuat berdiri, berdiri. Loh, saya nggak kuat rukuk. Ya rukuk sujudnya yang duduk. Paham nggak? Jadi awalnya itu tetap berdiri kecuali dia sudah nggak kuat berdiri atau tidak bisa kuat berdiri lama. Maka ketika takbiratul ihram berdiri, setelah itu duduk nggak apa-apa. Tapi ketika sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram itu berdiri rukun itu. Contoh itu. Terus apa lagi? Sujud, ruku, baca surat Al-Fatihah, ya, tahiyat akhir, salam pertama, itu rukun. Ya. Kalaupun seandainya kita kepengen mempersingkat qobliyah subuhnya, itu jangan sampai ditinggalkan. Oral Fatihah hasan, Allahu Akbar, ruk. Ya enggak. Boleh kita meninggalkan selain Al-Fatihah, boleh.
nggak baca iftitah, nggak baca suratan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan tinggalkan bacaan Al-Fatihahnya. Ya, kalau memotong, mempersingkat, tidak baca iftitah dan suratannya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu tetap sah. Ya. Adapun contoh wajib-wajib sholat itu takbir selain takbiratul ihram. Takbir itu yang seperti apa maksudnya? Takbir itu seperti apa yang menurut panjenengan? Allahu Akbar atau mengangkat tangan? Ah, Allahu Akbar atau mengangkat tangan? Yang dimaksud takbir, takbiratul ihram, takbir intikal, ya, itu ucapan Allahu Akbar. Ini hukumnya mengangkat tangan, bukan takbir. Wah, ini masalah sholat perlu nih diulang. Salah nanti sampailah, ya. Itu. Contoh lagi bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan i'tidal, itu semuanya wajib sholat. Tahiyat awal, itu semuanya wajib-wajib sholat. Ya. Kalau tumak ninah, itu masuk rukun atau wajib? Tumak ninah rukun atau wajib? Rukun. Jadi kalau sholatnya nggak tumak ninah, urung ngadeg sempurna wis langsung sujud, sep, lebih sep, telung prapat misalnya, langsung sujud, hati-hati. Itu bisa membatalkan sholat. Kecuali nek bayakane lara di maning. Ya, melengkung, lagi sakit, nggak kuat berdiri tegak, nggak apa-apa, sidar lagi. Tapi kalau dia kuat berdiri tegak, komak dulit tok kurang sempurna, belum berdiri tegak secara sempurna tulangnya, kemudian kembali kepada posisinya, hati-hati itu. Karena tumak ninah ini masuk ke dalam rukun. Mulanya hati-hati, aja melu-melu traweh sing 7 menit telu likur rokangan. Sudah dijamin itu tidak tumak, sudah dijamin itu. Tak jamin 1000% itu. Sangat tidak sah. Bahkan itu menyelisihi seluruh ulama. Ya. Apanya? Walau alam saya nggak tahu. Yang jelas tidak tumak ninah. Ya. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, tentang mempersingkat, memendekkan, mempercepat sholat qobliyah subuh itu tetap harus memperhatikan rukun dan wajib sholat. Itu nggih? Ya. Hal ini berdasarkan bahwa melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat itu dipercepat ajaran Rasulullahnya berdasarkan beberapa hadis. Saya akan bawakan hanya dua atau 3 hadis saja. Pertama, hadis dari Hafsah. Siapa itu Hafsah? Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Hafsata ummul mukminina akhbarathu. Sesungguhnya Hafsah Ummul Mukminin telah mengabarkan ya, tentang yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qobliyah subuh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakatal muadzinu minal adzan lis salati subhi. Kalau sudah selesai muadzin mengumandangkan adzan pada salat subuh, wa bada as-subhu. Ya, dan di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya ya dengan mengerjakan rakaataini khafifataini qabla an tuqama as-shalah. Beliau memulainya dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Nah, ringan ya sebelum melaksanakan sholat subuh. Hadis yang kedua dari istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya, namanya Aisyah radhiyallahu anhuma. Karena Nabi SAW yusalli, dahulu Rasulullah SAW itu
melaksanakan rakaataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan 2 rakaat ringan sebelum antara adzan dan iqamah pada sholat subuh. Bayangkan ini, 2 hadis yang saya sampaikan sumbernya dari siapa? Istri Nabi. Kira-kira kenapa kok sumbernya istri Nabi bukan sahabat Nabi? Bukan dari sahabat yang lain. Karena Rasulullah mengerjakannya kebanyakan di mana? Rumahnya. Makanya yang kebanyakan merawikan tentang sholat sunnahnya Rasulullah adalah istrinya. Karena istri yang melihat langsung. Ya, ini diantara bukti bahwa Rasulullah ini menjaga sholat sunnahnya di antaranya qobliyah subuh adalah menjaga di rumahnya, mengerjakannya di rumahnya. Ya, sampai istrinya itu tahu. Ya, itu. Saking ringan, cepat, istrinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu heran gumun, cepet teman. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berpikiran bahwa Rasul seperti tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kenapa? Karena kebiasaan Rasul ketika sholat itu lama. Apalagi sholat sunnah itu lama. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat sunnah itulah lama. Ya, bahkan di beberapa riwayat itu sampai apa? Kakinya bengkak. Bayangin Bu, kakinya bengkak kok sholat. Dewek mono puyeng setitik babang awan. Kakinya bengkak itu gara-gara sholat. Makanya dengan biasanya durasi sholatnya lama, tapi ya ketika itu didapati oleh istrinya, ya istri Nabi Muhammad SAW, sholatnya kok cepat, nggak biasa-biasanya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhuma ini menyangka bahwa Rasulullah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Ya, padahal nggak mungkin Rasulullah nggak baca Al-Fatihah, pasti baca. Cuma memang ketika sholat qobliyah subuh itu Rasulullah membaca suratannya dengan suratan-suratan yang pendek, bacaan-bacaan yang pendek. Terdapat 3 hadis ya terkait dengan apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat qobliyah subuh. Ya, pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fi raq'atail fajri, ketika sholat fajar qobliyah fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ketika sholat 2 rakaat qobliyah subuh, Rasulullah itu rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas apa Kulhu? Al-Ikhlas apa Kulhu? Dua-duanya benar. Nama lain Al-Ikhlas itu Qul Huwallah. Itu yang dibaca oleh Rasul. Hafal enggak? Hafal? Hah? Hafal banget katanya Pak Muslim. Ya. Rakaat pertama itu surat Al-Kafirun. Maksudnya setelah membaca Iftitah, membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas atau Kulhu itu tadi. Ya, itu diantara bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua,
Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atil fajri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca pada 2 rakaat salat sunnah fajar, fil ula minhuma, di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Nah, nanti dibaca tuh. Ya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rakaat kedua Rasulullah membaca surat Ali Imran ayat 52. Al 136 dan 52. Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Ya. Ini rakaat pertama, kedua. Cuma 1 ayat. Cuma 1 ayat. Ya. Jadi kalau orang sholat kemudian membaca suratannya cuma 1 ayat, itu boleh enggak? Boleh. Ya, tapi aja nun bae, masa nun. Terus saking kepengen gelisah nun, Allahu Akbar. Dejote kok sing nun alif lam mim. Sot. Ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, ini hadis masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat 2 rakaat qabliyah subuh membaca rakaat pertama itu tetap Al-Baqarah ayat ini, ya. Tiga enam. Yang kedua Ali Imran ayat 64. Ayat 60. Yang pertama masih surat Al-Baqarah ayat 136, tapi bedanya di rakaat keduanya beliau membaca 60 Ali Imran ayat 60, cuma seayat. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa ini ajaran atau bacaan yang dibaca Rasulullah ketika qobliyah subuh. Nah, kalau kita baca yang tidak ada di sini boleh enggak? Boleh. Sekali lagi, kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah tidak selalu salah. Ini yang harus dipahami benar-benar ini. Ya. Ya, harus benar-benar dipahami dengan baik. Ya, keyakinan yang harus kita yakini. Misal andalani kulhu. Ayat pertama kulhu, ayat keloro kulhu. Boleh saja. Bahkan kalau misalnya, pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ya, cerita tentang ada seorang sahabat yang dia itu selalu membaca suratan kulhu setiap kali sholat, ya, walaupun dia tambah dengan surat yang lain. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat, ya. Rakaat pertama kulhu, tapi tambah surat lain. Sholat kedua kulhu lagi, ditambah surat yang lain lagi. Nah, gitu. Jadi dalam sekali 1 rakaat beliau membaca lebih dari 1 surat. Dan setiap kali sholat pasti ada kulhunya. Setiap kali rakaat itu pasti di dalamnya ada kulhu. Ditanyakan itu. Ya. Sahabat yang tahu kan protes. Apa maning dia? Gitu kan, gitu. Laporlah kepada Rasulullah. Sama Rasulullah kemudian ditanya orang yang melakukan itu, kenapa kulhu terus? Ya, kenapa setiap dia membaca bacaan sholat ketika mengimami itu selalu diawali kulhu baru suratan yang lain. Kulhu suratan yang lain.
Karena saking cintanya dengan qul huwallahu ahad. Kita cinta nggak sama qul hu? Cintanya kan apa? Oh, karena pendeknya. Karena tejeng ya. Ya mending lah ora apa-apa lah ya. Penting seneng ya. Senengnya maring Al-Qur'an enggak apa-apa. Ya, itu karena saking cintanya. Ya. Ya, tapi cintanya nggak sama kayak kita, saking pendeknya itu bukan, saking makna yang terdapat di dalamnya. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, beliau sangat terkesan dengan makna yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, maka kemudian menjadikan sangat cinta dengan surat tersebut. Yang akhirnya saking cintanya setiap kali dia mengimami sholat, selalu setelah Al-Fatihah itu baca Al-Ikhlas. Dan itu boleh. Ya. Nah, ini sekali lagi, nek misalnya jamaahnya belum mudeng, belum paham ilmu, nek aja praktek. Aja praktek. Ya. Disampaikan dulu dalam pengajian, boleh loh imamnya itu baca dalam satu rakaat itu 2 surat lebih. Boleh. Ya nggak harus 1 surat. Boleh 2 surat lebih. Kayak gitu. Baru ketika mereka sudah tahu, oh boleh ya, praktek nggak apa-apa. Praktek nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu, waduh, itu bisa jadi masalah. Kayak gitu ya. Bisa jadi masalah. Jadi bebas. Wong tidak membaca suratan saja boleh. Gitu. Apalagi membaca, gitu kan gitu. Ya, jadi itu diantara 3 bacaan yang terdapat dalam hadis, yang mana bacaan ini dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nopo? Ketika qobliyah subuh. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo Pak Artono. Kita sholat terus komat itu sebenarnya yang mengikuti atau menyelesaikan itu gitu maksudnya. Maksudnya panjenengan sedang qobliyah tapi tiba-tiba iqomah padahal belum selesai. Nah, seharusnya yang saya lakukan bagaimana begitu? Oh ya. Seharusnya ya pertama, kalau qobliyahnya belum tasyahud akhir, batalkan, ikut bersama imam untuk sholat fardu. Tapi kalau iqomah tapi panjenengan sudah dalam kondisi tasyahud akhir, tahiyat akhir, maka selesaikan sholatnya, baru kemudian bergabung kepada imam. Itu yang seharusnya dilakukan. Tergantung situasi, Pak. Aja dikebut oleh rakaat siji, komat, ngoyo di pahala. Nah, ini pemahaman yang seperti ini yang harus dirubah. Kita meninggalkan sholat qobliyah itu bukan karena kita nggak mau, tapi ingin melakukan ibadah yang lebih utama. Pahalanya butuh itu, bahkan mungkin lebih besar daripada kita ngejer, ngebut, konpek rong rokangat. Bisa jadi hanya kita melakukan 1 rakaat, belum sempurna 2 rakaat. Tapi niat kita meninggalkan, membatalkan sholat itu untuk bergabung dengan imam supaya sholat fardunya, pahala mungkin kita lebih besar daripada orang yang mengejar 1 rakaat sisanya. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena ketika meninggalkan sholat qobliyah subuh, bukan karena kita nggak mau, tapi karena ingin melakukan sesuatu yang lebih wajib, ya, yang lebih diutamakan. Paham nggih? Masalah ini, Ibu Sumarsi dulu, monggo silakan. Bolehkah umpama waktunya masih panjang? Ya. Ya. Kan waktunya panjang, itu boleh tidak umpama lebih dari 2 rakaat? Kan qobliyahnya. Kalau qobliyahnya cuma 2 rakaat. Tapi kalau nambah sholat yang lainnya boleh. Contoh, setelah wudu. Sholat setelah wudu. Terus antara azan dan iqomah, sholat mutlak antara azan dan iqomah. Terus tahiyatul masjid. Kalau masih kurang dalam arti waktunya masih ada, sholat mutlak. Sholat mutlak niatnya gimana? Sholat mutlak 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu. Atau banyakin doa. Nah, itu ya pembahasan doa, insya Allah kita bahas, ada pembahasan tersendiri. Jadi memang makanya ketika saya bawa jamaah umrah itu,
ya, yang saya dampingi ketika bapak-bapaknya terutama yang ada di samping saya sampaikan ke bapak-bapak, jangan ngobrol. Ketika antara azan dan iqomah, jangan ngobrol. Kalau mau tanya perkara-perkara penting nggak apa-apa, tapi jangan dopok. Eman-eman itu waktu singkat, pahalanya besar, amalannya banyak. Banyak yang kita harus selesaikan di situ. Banyak yang semestinya kita kerjakan di situ. Malah dopok. Ini biasanya karena apa? Enggak biasa. Biasanya nang omah kayak gue mangkat masjid ngenteni komat. Karo ngenteni komat ngobrol nang ngarep, langgar ngarep musola, udut maning. Ya wis komat yo mana? Nembek. Di sana enggak bisa begitu. Ya. Masa di tanah haram modelnya sama dengan di tanah halal? Ya, di tanah haram pahalanya berlipat-lipat ganda. Apalagi sholat di sana berapa? Di tanah haram, di masjid haram. 100.000 kali lipat. Bayangin itu. Satu kali sholat. Misalnya Bu Sumarsi tadi mau sholat qobliyah 2 rakaat. Satu kali sholat tuh ya. Sholat setelah wudhu. Sholat antara adzan dan iqamah. Sholat tahiyatul masjid. Sholat mutlak. Sholat mutlaknya misalnya dibikin 10 rakaat dua-dua. Berapa kali sholat itu? Tinggalan orang wajib. Apa? Makanya saya itu sering tuh jadi mengingatkan benar-benar dengan kepada jamaah umroh itu yang saya bawa, Pak, Bu, ayo manfaatkan dengan baik ini. Kita momennya itu nggak akan sulit terulang lagi. Ya, bisa akan sulit terulang lagi. Makanya ketika saya bawa itu, biasanya saya itu akan tidur setelah jamaah tidur. Saya akan bangun sebelum jamaah bangun. Kenapa? Karena supaya pembimbingannya maksimal. Enggak sebagian orang misalnya bimbing, wis ngerti ya wis tinggal. Dan mereka sing ngolet urusan dia. Enggak. Pokoknya saya usahakan itu saya tidur kalau jamaah lain sudah pada datang ke kamar, masuk ke kamar tidur, sudah saya tidur. Biasanya jam 12, jam setengah 1 itu pada tidur. Jam setengah 2 udah pada bangun. Jadi jam 1 atau setengah 2 saya harus bangun. Ya, gitu. Dan itu memang saya siapkan di situ. Ya, saya siapkan di situ untuk supaya apa? Maksimal. Ya, termasuk masalah memaksimalkan ibadah. Banyak sing kejelebak sing kepriwe ya maksudnya. Ya. Iya. Intinya banyak yang dia nggak tahu, yang kemudian bingung sampai sana. Contoh, yang sudah pernah ke sana. Ketika sholat subuh hari Jumat, apa yang tidak ada di sini ada di sana. Sholat subuh hari Jumat, ada yang tahu? Di sini nggak ada, di sana ada. Yang sudah pernah ke sana siapa? Ayo, ingat nggak yang ada di sana tidak ada di sini ketika sholat Jumat waktu sholat subuh. Apa? Sholat subuh hari Jumat di sini tidak ada, tapi di sana ada. Setiap kali sholat Jumat subuh. Apa? Ini yang sering kejeluan gitu. Sujud tilawah. Sujud tilawah tahu nggak? Ketika membaca ayat sajdah. Ketika membaca surat yang ada ayat sajdahnya, imam itu sujud. Nah, kebanyakan orang Indonesia, Allahu Akbar, ruku. Begitu tangi, simpangin maning dia. Malah pernah itu ada jamaah umroh lain yang ketika imamnya langsung sujud, subhanallah. Subhanallah. Darani salah imamnya. Padahal dianya yang nggak paham. Kalau ada surat yang ada ayat sajdahnya, sujud sunahnya. Kemudian setelah sujud, naik lagi. Bacaannya diselesaikan imamnya. Baru kemudian rukuk, kemudian sujud. Nah ini. Sunnah. Iya. Cuma orang biasa di Indonesia nggak biasa tuh begitu. Ya. Nggak biasa. Tapi kalau di sana, hari Jumat terutama, imamnya biasanya ya rutin itu membaca surat yang ada ayat sajdah.
baik masjid haram maupun masjid. Biasanya gitu, saya wanti-wanti tuh sebelum hari Jumat, Pak, Bu, besok ya, sholat subuh hati-hati. Kalau baca surat as-sajdah, sujud, jangan ikut ruku. Dan jamaah yang lain ruku melu ruku, tinggal-tingguki sama. Ya, makanya ya hati-hati. Ya. 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 Sholat sunnah yang lain. Ibadah yang lain, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau memang itu tadi panjenengan terbiasa melakukan itu, sayang sekali ketika terlewatkan untuk ulama itu boleh. Wallahu a'lam itu boleh. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Gitu. Ya. Sholat witir itu juga termasuk. Bahkan puasa wajib kan ada qadha'nya. Kan gitu. Ya itu tadi kalau terbiasa. Bukan untuk kemudian contoh ya. Contoh. Terkait puasa putih. Tahu nggak puasa putih? Ayyamul bid. Ayyamul bid itu kapan dilaksanakan? Itu yang kan panjenengan tahu. Padahal sebagian ulama mengatakan selama di bulan itu bebas. Nggak harus di 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Panjenengan tanggal 1, 2, 3 nggak ada masalah. Atau qadha misalnya setelah 13, 14, 15 terlewat, maka di hari yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Aduh, ini rembet kan jadi puasa sunnah. Ayo gimana? Ya. Yang kedua ada yang wajib ditinggalkan atau dimanjakan. Maksudnya gimana maksudnya? Panjenengan lagi puasa Daud. Terus? Satu, ada keluarga yang ada tamu. Ada perkumpulan, pertemuan. Untuk silaturahmi lah. Ya pertemuan silaturahmi. Terus? Ditinggalkan atau enggak, sudah kedua itu sudah termasuk yang kita kurang puasa dan tadi yang tinggalkan itu. Saya belum mudeng nih. Maksudnya gini, yang saya pahami coba. Panjenengan lagi puasa sunnah, ada kumpulan silaturahmi. Sebaiknya puasa sunnahnya itu dilanjutkan atau ditinggalkan gitu maksudnya? Oh gitu maksudnya? Oh iya. Maksudnya puasa sunnahnya ini dilanjutkan atau dibatalkan? Baiknya bagaimana gitu? Maka kata para ulama pilihannya dua. Kita lagi sholat puasa sunnah, kita sedang ada perkumpulan, apalagi kita jadi tamu, ya, maka yang kita lakukan dua. Pertama, tetap lanjut karena itu hak kita. Nah, yang kedua, membatalkan. Dan ini sebagian ulama mengatakan lebih afdol. Kenapa? Asalkan niatnya satu, menyenangkan tuan rumah. Kedua, menyembunyikan amalan puasa sunnahnya. Kalau niatnya itu, yang kedua membatalkan lebih baik. Dan dia tetap dapat pahala dari puasanya. Untuk puasa kumpulan mangan lanjut ke puasa maning enggak. Batal tetap batal, tapi dia dapat pahala dari puasanya karena apa? Niat membatalkannya itu karena memang niat yang baik. Satu, menyenangkan hati orang, tuan rumah yang sudah menyediakan makanan. Yang kedua, menyembunyikan amalan sunnahnya. Makanya pernah ditanyakan salah satu seorang ulama yang dia itu lagi puasa sunnah, diundang sama orang. Ketika ditawarkan makanan, puasa apa enggak? Jawabannya bukan, saya alhamdulillah puasa enggak. Jawabannya, lah makanannya dimakan.
Nggak mau jawab pertanyaan orang yang ketika tanya jenengan puasa apa? Dewek ditakoni ben jawab. Orang ditakoni be jawab kalau kita. Ya. Beliau ditanya nggak mau jawab. Diplomatis jawabannya. Maka itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga puasa sunnahnya. Beliau ketika ditawari makanan padahal lagi puasa langsung jel. Makan langsung. Nggak pikir panjang. Kenapa? Pertama, niatnya menyenangkan hati orang lain yang sedang menyiapkan makanan untuknya. Yang kedua, menjaga puasa sunnahnya agar tidak diketahui oleh orang. Saya tanya, panjenengan jadi tuan rumah. Saya datang ke tempat panjenengan lagi puasa, nggak makan. Gimana rasanya? Rasanya gimana panjenengan? Saya mau datang ke temannya panjenengan, Bu, besok saya mau datang ke rumah. Paling nggak kan anak kopi, anak teh, anak kletikan. Saya nggak nyentuh sama sekali. Kira-kira bayangan panjenengan gimana? Nah itu tadi. Ketika saya kemudian minum dan makan, apa yang terjadi? Senang tuan rumahnya. Paham? Nah gitu. Tapi lanjutin pun tidak apa-apa. Melanjutkan pun tidak apa-apa. Dalam arti melanjutkan itu tidak membatalkan loh ya. Bukan melanjutkan wis mangan lanjut puasa enggak. Tapi tidak membatalkan. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi sekali lagi ya, kalau tetap tidak membatalkan, panjenengan berusaha menyampaikan kepada tuan rumah dan mendoakan tuan rumah yang sudah menyediakan makanan gitu ya, sajian gitu. Tapi sebagian besar ulama mengatakan afdolnya batalin kalau niatnya itu tadi menyenangkan orang, kemudian menyembunyikan amalan sunnah. Bukan karena enak cuman bukan begitu. Mumpung sing masak enak-enak, lama-lama jarang-jarang gitu. Ya bukan begitu. Walaupun seperti itu juga nggak dosa karena dia puasa Paham ya sudah ya? Ya. Kita lanjut. Tinggal 5 menit tuh kan. Ketika setelah, ini tambahan. Ketika setelah sholat sunnah qobliyah subuh, di sunnah, apa namanya ya? Ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaring setelah sholat qobliyah subuh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza sakatal muadzin, ketika sudah selesai adzan, ya, bil ula min salatil fajr, sudah masuk waktu sholat fajar, kemudian beliau melaksanakan 2 rakaat qobliyah fajar. Pada ayyastabinal fajr. Ya, beliau melaksanakan 2 rakaat fajar. Ketika sudah masuk waktu sholat subuh, ya. Tsumma toja'a. Nah, kemudian yang beliau lakukan ittoja'a, berbaring ya, ala sighil aiman. Berbaring di atas lambung kanan. Matos, orang usah praktek, ngangel praktek. Berbaring, tidur miring di atas lambung bagian kanan, miring kanan lah gitu. Nah, gitulah. Nice. Miring kanan. Hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah, sampai iqamah didirikan. Gitu. Nanti dulu belum selesai aja pada keboyo desit. Langsung bayangin tuh. Rampung sholat turun. Wah, nang musola nang masjid kayak geras ditata. Para ulama terkait dengan hal ini, mereka berbeda berbeda pendapat. Ya, 1, Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah mutlak. Memang sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu ya disunahkan, ya mutlak. Mutlak itu dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di mana, tetap kalau di antara setelah sholat qobliyah subuh ada maksimal waktu, sunnahnya dapat pahala itu ketika berbaring miring kanan. Ya, berbaring miring kanan. Sunnahnya itu. Yang kedua, hukumnya wajib. Ini menurut mazhab Zahiri. Ya, ini lain sendiri nih, mazhab Zahiri lain sendiri. Ya, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, ya. Beliau mengatakan hukumnya wajib
orang setelah qobliyah subuh miring kanan, tidur miring kanan. Yang ketiga, hukumnya makruh. Makruh kalau dilakukan di masjid. Makruh kalau dilakukan di mana? Masjid atau musola atau langgar atau apalah yang sholat umum itu, tempat sholat untuk umum. Yang keempat, mustahab. Apa mustahab? Dianjurkan, ya, dianjurkan. Terutama bagi yang butuh istirahat, ya, dianjurkan. Yang terakhir, yang kelima, mustahab, tapi niatnya berbeda dengan yang keempat. Kalau keempat itu bagi orang yang ingin butuh istirahat. Kalau yang kelima, dia mustahab, tapi dengan alasan untuk memisahkan dua sholat. Sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, untuk memisahkan dua sholat. Maka di antara pendapat ulama tadi, ya, bisa sedikit disimpulkan bahwa setelah qobliyah subuh dalam hadis Rasulullah berbaring miring kanan itu benar. Cuma para ulama kemudian memberikan garis bawah catatan bahwa yang kemudian dibolehkan ketika sholat atau setelah sholat qobliyah subuh miring kanan itu untuk kondisi kita di rumah, bukan di masjid atau musola. Karena memang tidak ada riwayat Rasulullah di masjid berbaring sebelah kanan. Riwayatnya itu ketika Rasulullah di rumah. Ya. Dan itu catatan yang kedua. Dan itu boleh dilakukan bagi orang yang kira-kira bisa tangi. Kalau miring kanan terus bablas, nggak sholat jamaah, jangan. Kalau yang misalnya dengar suara langsung bangun, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang kalau sudah tidur itu kayak mayat hidup, yang masya Allah digugah ngelepol, ya sudah jangan, ya sebaiknya jangan. Itu tambahan, ya. Kalau setelah sholat qobliyah subuh itu memang Rasulullah pernah berbaring miring kanan. Berbaring itu untuk beristirahat sejenak, gitu ya, sampai menunggu iqamah. Tapi jangan di masjid, sekali lagi, jangan di musola, ya, kalau di rumah saja. Tapi hati-hati, ya, di rumah, di musola, di rumah kalau miring kanan kok mengakibatkan ngeleder, ya mendingan jangan, ya mendingan jangan. Sudah? Bisa dipahami? Ini terkait qobliyah subuh. Ada pertanyaan lain? Sebentar, ini Pak Warman sebentar. Waktu kita sedang melaksanakan sholat sunnah apapun kemudian tiba-tiba iqamah. Terus tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa lanjut. Kalau kita sudah selesai. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, apa kita bisa umpama dari ini membagi sholat itu sudah dalam koma. Gimana? Ya, jadi masalah iqomat itu siapa sebetulnya yang punya keputusan iqomat didirikan atau belum? Imam. Ya, jadi imam yang punya keputusan. Kalau misalnya di sini Pak Parman jadi imamnya, Pak Parman boleh melihat kondisi sekitar, oh lagi ada yang sholat, nanti dulu. Kalau misalnya, oh Pak Parman kemudian melihat, oh sudah pada sholat, silahkan. Kok seandainya panjenengan di tempat masjid yang pakainya titit, apa namanya? Timer itu, ya mau nggak mau kan? Masa yang ngomongi imam, ya kan nggak bisa. Lihat situasi. Tapi secara asal yang punya keputusan kapan iqomah, kapan belum, itu adalah imamnya. Gitu. Jadi kalau imam itu boleh menunda komanya nanti sebentar. Misalnya lagi ana wong sing lagi wudu akeh. Ya misalnya lagi banyak wudu. Antri, bentar. Nunggu yang lagi wudu sebentar. Enggak apa-apa, kita
tunda sedikit, nggak apa-apa. Kan ada sebagian kadang-kadang ada situasi seperti itu. Mungkin ada tamu, mungkin ya yang lagi wudu antri, tunggu sebentar. Ya, nggak apa-apa. Itu tergantung imam. Wallahu a'lam bishawab. Ibu tadi, ya. Kemudian menunggu sesaat sampai selesai, tapi belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian sebaiknya kita lakukan sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah subuh, atau niatnya yang digabung antara tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Ya, tahiyatul masjid itu sebagian ulama mengatakan tidak ada sholat khusus. Alias kalau kita sudah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat itu masuk dalam kondisi tahiyatul masjid. Ataupun ketika kita masuk langsung sholat wajib, maka sholat wajib itu sudah masuk ke dalam tahiyatul masjid. Walaupun sebagian ulama memisahkan. Kalau seandainya waktunya mepet, cuma bisa 2 rakaat tok, boleh kita sholatnya 2 rakaat, niatnya lebih dari 1. Sholatnya cuma 2 rakaat, qobliyah subuh, 2 rakaat tok, tapi niatnya ditambah qobliyah subuh sekalian ba'da wudu. Atau sekalian sholat tahiyatul masjid, itu boleh. Selama ibadahnya sama-sama sunnah, hukumnya di kesempatan dan waktu yang sama, jumlah rakaatnya juga sama. Paham nggih? Sudah? Cukup? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita sudah selesai pembahasan kita terkait sunnah sholat fajar. Ya, insya Allah kita akan teruskan pada materi selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dari apa yang saya ucapkan. Akhirul da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.